수배때가 마블러시 남의 딱야 남의 도개 가왈리니 갤러 하크 I have to go and boom boom let's go 두고해 who's gone 두고해 gata mata. Halo guys, gua Moti. Jadi kita akan bahas proton. Jadi proton ini semua berawal ketika pada tahun 1979 Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menggagas dibuatnya mobil nasional untuk meningkatkan industrialisasi Malaysia. Nah, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara maju nih. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1983, perusahaan otomotif nasional atau Proton resmi didirikan. Di antara tahun 1983 sampai 1984, Mahathir Mohamad mendekati Mitsubishi dan akhirnya berhasil membentuk kerjasama untuk mobil Proton pertama yang dinamakan Proton Saga yang diluncurkan pada 9 Juli 1985. Proton Saga ini menggunakan Mitsubishi Lancer Fiore sebagai dasarnya dengan menggunakan mesin 1.3 inline 4 dari Mitsubishi Orion 4G13 yang menghasilkan 75 horsepower. Selain versi ini, Proton juga membuat Saga dengan mesin 1.5 inline 4 yang menghasilkan 90 horsepower. Pada awal penjualannya, Proton Saga 1.3 dijual dengan harga Rp17.757, sedangkan untuk Proton Saga 1.5 diberi harga Rp19.005. Nah, Proton Saga yang pertama kali keluar dari pabrik nih disimpan di Museum Negara sebagai simbol dari industri otomotif Malaysia. Pada awal peluncurannya, Proton hanya membuat Proton seri Saga saja dalam jumlah terbatas. Tapi Proton Saga ternyata laku keras kayak gorengan di bulan puasa. Sampai si Proton sendiri nih nggak bisa memenuhi semua pesanannya. Sekitar 10.000 unit terjual di tahun berikutnya dan mengambil 64% dari total pasar domestik mobil di bawah 1.6L. Pada Oktober 1987 dibuatlah versi hatchback yang bernama Proton Saga Aeroback dengan mesin sama 1.5 tapi Mitsubishi 4G15 yang pastinya lebih kuat. Dengan suksesnya Proton Saga di Malaysia, Proton mulai berani mengekspor ke Singapura pada tahun 1985, kemudian ke Bangladesh pada tahun berikutnya. Pada tahun 1987, Proton sudah menjual sebanyak 50.000 unit. Kemudian pada Maret 11, 1988, Proton datang ke Eropa dengan ekspor pertamanya di Irlandia yang kemudian juga dijual di Inggris pada tahun 1989. Kedatangannya di Inggris mendapatkan 3 penghargaan atas kualitasnya dan mencetak rekor fastest selling make of new car ever to enter the United Kingdom. Setelah kesuksesan dari Saga pada tahun 1999, Proton mengeluarkan mobil baru bernama Wira. Proton Wira ini didasarkan dari Mitsubishi Lancer, tapi generasi kelima. Namun, dengan beberapa perubahan desain supaya nggak terlalu mirip. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1.5 inline 4 yang menghasilkan 89 horsepower. Nama Wira ini berarti pahlawan dalam bahasa Melayu. Namanya sebagai pahlawan juga cocok, karena saking tangguhnya, Wira yang digunakan bukan cuma sebagai kendaraan pribadi, tapi banyak juga digunakan oleh operator taksi di Indonesia pada awal tahun 2000-an seperti Puskopau Taksi, Putra Taksi, Intan Taksi, dan Mersindo Taksi. Dengan seberapa lakunya penjualan mobil Proton pada pertengahan 90-an, Proton memiliki pendapatan finansial yang besar sampai mereka bisa membeli 80% saham dari perusahaan mobil mewah yang terkemuka di United Kingdom, yaitu Lotus. Pada tahun 2012, Proton yang awalnya sepenuhnya milik pemerintah Malaysia
akhirnya menjadi perusahaan swasta karena diakuisisi oleh DRB Highcom Berhad, sebuah perusahaan konglomerasi Malaysia. Tapi seiring berjalannya waktu, Proton mengalami kesulitan finansial karena penjualannya yang semakin menurun. Bahkan tercatat pada tahun 2018, penjualannya menurun 16,5% dibanding tahun sebelumnya. Masa-masa sulit ini akan terus berlanjut sampai pada tahun 2017, di mana 49,9% dari saham Proton dibeli oleh Zhejiang Geely Holding Group, sebuah perusahaan dari Cina. Hal ini membuat marah Mahathir Mohamad, terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ia mengungkapkan rasa kecewa karena diambil alihnya sebagian dari kepemilikan saham perusahaan mobil nasional yang ia buat dan ia besarkan selama ini. Mahathir Mohamad mengatakan Proton telah terjual, sudah dijual ke orang asing ya. Saya sedih, saya menangis, tapi akta sudah selesai. Proton tidak bisa lagi nasional. Malaysia tidak punya mobil nasional sekarang. Dia menggambarkan kalau Proton itu seperti anak kandungnya, sehingga dengan masuk ke investor asing, ia menganggap kalau Proton tidak bisa lagi disebut mobil nasional. Mahathir mengatakan Proton tidak bisa lagi menjadi mobil nasional dan bahwa setiap kesuksesan yang dialaminya tidak ada yang patut dibanggakan. Karena hal itu bukan milik saya atau negara saya. Lanjut, ia mengatakan, tapi saya tidak bisa bangga dengan kesuksesannya. Saya tidak bisa bangga dengan kesuksesan sesuatu yang bukan milik saya atau negara saya. Mungkin orang Malaysia lainnya mau, tapi bukan aku. Proton mengatakan kalau harus menerima bantuan Geely karena daya saing teknologi Proton yang rendah, ukuran pasar domestik yang kecil, dan skala yang kecil dalam Proton. Maka Proton pun berharap Geely bisa membawanya ke arah pertumbuhan global. Nah, itu dia kawan-kawan. Proton selaku perusahaan mobil di Malaysia yang telah berdiri lebih dari 35 tahun yang lalu, dirintis oleh Tun Mahathir Mohamad sendiri, Proton telah berhasil mentransfer teknologi dari Jepang, yaitu lebih tepatnya dari Mitsubishi melalui B2B. Transfer teknologi ini sangat berperan penting dalam perkembangan di Malaysia, baik dari segi industri, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Saya rasa tanpa kehadiran Proton, Malaysia akan kesulitan dalam bersaing di pasar global. Proton juga amat membantu perkembangan lingkungan melalui keberadaan kendaraan yang amat sangat terjangkau harganya untuk dimiliki oleh masyarakat di Malaysia, seperti Proton Saga dan Proton Wira. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Menarik banget ya lihat perjalanan dari mobil nasional Malaysia ini yang awalnya sangat berjaya, tapi sayang sekali semakin lama semakin menurun. Sampai akhirnya sebagian dari kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan Cina. Kalau dari yang ditunjukin temen gue di Malaysia, versi yang 80-an dan 90-an walaupun sudah langka, tapi masih bisa kita temukan berkeliaran di sana. Jadi gimana menurut kalian tentang Proton? Apakah kalian pernah coba? Kalau pernah, enak atau enggak untuk dipakai? Kasih tahu ya di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak ya guys.